Kembali lagi pada video singkat kali ini yang membahas mengenai perbedaan HR, RBG, dan RV secara khusus dalam ruang lingkup hukum perdata. Dan akan membahas apakah HR, RBG, dan RV masih berlaku dalam ruang lingkup hukum perdata. Pembahasan ini hanya ditemukan channel Media Pengetahuan Hukum. Oleh karena itu, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel Media Pengetahuan Hukum ini. Mari kita mulai pembahasan ini. HIR adalah singkatan dari Herzian Inlandsreglement atau disebut sebagai Reglemen Indonesia yang diperbaharui, yaitu mengatur hukum acara dalam persidangan perkara perdata maupun pidana yang berlaku di pengadilan di Pulau Jawa dan Madura. Reglemen ini berlaku di zaman Hindia Belanda, tercantum di Berita Negara atau disebut Staatblad nomor 16 tahun 1848 yang diperbaharui dengan Staatblad nomor 44 tahun 1941. Sementara RBG adalah singkatan dari Reglement voor de Buitengewesten atau disebut Reglemen Hukum Daerah Seberang, yaitu mengatur hukum acara dalam persidangan perkara perdata maupun pidana yang berlaku di pengadilan di luar Jawa dan Madura. Reglemen ini berlaku di zaman Hindia Belanda, tercantum di Berita Negara atau disebut Staatblad 1927 nomor 227. Sementara RV adalah singkatan dari Wetboek op die Burgerlijke Rechtvordering, yaitu mengatur hukum acara perdata dan pidana yang berlaku untuk golongan Eropa dan Timur Asing di zaman penjajahan. Tercantum dalam Staatblad 1987 nomor 52 junto Staatblad 1849 nomor 63. Ketentuan HIR, RBG, dan RV dalam hukum acara perdata. Di bidang hukum privat, Burgerlijk Wetboek merupakan warisan kolonial Belanda yang berlaku sebagai hukum perdata material atau yang sering kita kenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan untuk hukum perdata formilnya diatur di dalam ketentuan HIR, RBG, dan RV yang juga merupakan warisan hukum acara dari bangsa penjajah. Pasca kemerdekaan, bangsa Indonesia menerapkan ketentuan pasal 2 peralihan UUD tahun 1945 untuk mengisi kekosongan hukum dan kepastian hukum sehingga Burgerlijk Wetboek berlaku sebagai hukum perdata material dan HIR, RBG, dan RV berlaku sebagai hukum perdata formil atau hukum acara perdata berlaku di Indonesia. Seiring bertambahnya usia kemerdekaan Indonesia, belum ada satupun undang-undang yang menggantikan hukum warisan kolonial termasuk Burgerlijk Wetboek sebagai hukum perdata material dan HIR, RBG, dan RV sebagai hukum perdata formil hingga saat ini. Oleh karena itu, sumber hukum acara perdata nasional yang ditemukan adalah sebagai berikut. 1. HIR yang berlaku di wilayah Jawa dan Madura. Dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulang di Jawa dan Madura. 2. RBG yang berlaku di luar Jawa dan Madura. Dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 19 Tahun 1964 tentang pemeriksaan dan memutus perkara, mempertegas keberlakuan HIR dan RBG. 3. RV yang sebelumnya berlaku untuk golongan Eropa, masih digunakan untuk praktek-praktek tertentu, yaitu pada hal arbitrase. 4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. 6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Pengaturan hukum acara perdata yang tersebar di banyak regulasi ini menimbulkan kesulitan dalam praktiknya, yakni persoalan inkonsistensi dalam praktik acara perdata. Menurut Profesor Eva Laela Fahriah, bahwa hukum perdata formil dalam bukunya Perbandingan HIR dan RBG sebagai hukum acara perdata positif di Indonesia menyebutkan bahwa HIR dan RBG diberlakukan pasca kemerdekaan dengan ketentuan peralihan UUD 1945 serta Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil. Dan terakhir untuk mempertegas keberlakuan HIR dan RBG maka dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 19 Tahun 1964 pemeriksaan dan memutus perkara yang masih berlaku hingga saat ini. Begitu juga dengan hukum perdata formil yaitu Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering atau Reglement op de Rechtsvordering yang berlaku untuk orang, Eropa, dan Timur Asing. RV hingga kini masih tetap berlaku sebagai hukum acara perdata berdasarkan Pasal 2 Aturan Peralihan UUD Tahun 1945 yang kemudian dipertegas kembali dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1951 tentang tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil.
Sebagaimana hingga saat ini ketentuan dalam RV masih dipergunakan misalnya untuk praktek-praktek tertentu, yaitu pada hal arbitrase. Serta RV juga sering dijadikan sebagai pedoman saja karena telah banyak dilengkapi oleh peraturan perundang-undangan lain. HIR dan RBG menganut dualisme wilayah hukum yaitu Jawa dan Madura serta wilayah di luar Jawa dan Madura. Dalam praktik hingga saat ini, para hakim di wilayah Jawa dan Madura akan menggunakan HIR. Demikian pula hakim di luar Jawa dan Madura akan menggunakan RBG. Berlakunya dualisme hukum perdata formil atau hukum acara perdata ini masih berlaku hingga sekarang. Kesimpulan. Oleh karena itu, dalam tatanan hukum perdata maka ketentuan BW sebagai hukum perdata material dan HIR, RBG dan RV sebagai hukum perdata formil atau hukum acaranya hingga sampai saat ini masih berlaku berdasarkan Pasal 2 Aturan Peralihan UUD tahun 1945 dan peraturan yang dikeluarkan sebagai penegasan keberlakuannya. Demikian video yang membahas perbedaan HIR, RBG dan RV secara khusus dalam ruang lingkup hukum perdata. Untuk itu, jangan lupa subscribe, like, share dan komen video di channel Media Pengetahuan Hukum ini. Demikian dan terima kasih.